Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik, teman-teman, ada gambaran nggak untuk 2024 apa yang terjadi dengan YouTube? Ini bukan apa yang terjadi dengan channelmu ya, apa yang terjadi dengan channel teman-teman tentunya itu tergantung teman-teman mau dibawa kemana dan bagaimana mengembangkan channel. Di video-video Insan Tutor semuanya sudah dibahas dan itu masih cukup relevan sampai saat ini. Ya, karena untuk kedepannya ya sudah bakalan seperti itu aja. Dan untuk yang lebih spesifiknya, bagaimana cara mengembangkan channel untuk 1 tahun ke depan, semuanya juga di video-video member, semuanya sudah kita kupas, semuanya sudah kita bahas. Saya yakin kalau itu dilakukan, kalau memang dilakukan, itu sudah lebih dari cukup untuk channelmu lebih berkembang. Oke, sekarang kita lihat dari sisi YouTube-nya. Kira-kira apa yang terjadi dengan perusahaan ini? Kalau YouTube tentunya semuanya udah tahu ya, induknya adalah Alphabet dan sebuah perusahaan, salah satu perusahaan terbesar di dunia. Tentunya YouTube sendiri punya strategi-strategi bagaimana bisa memanage termasuk keuangan, bagaimana bisa memanage konten kreator, karena YouTube juga tidak bisa hidup tanpa konten kreator. Tetapi di balik itu semua pasti ada hal-hal yang disembunyikan yang teman-teman tidak tahu. Tapi setidaknya teman-teman bisa ada gambaran. Mau bilang apakah YouTube ini memanfaatkan kreator, apakah YouTube ini hanya pengen untungnya sendiri, atau bahkan menganggap YouTube ini sebagai apa, terserah. Karena pandangan-pandangan semacam ini berdasarkan dari mana teman-teman memandang. Ya, saya ambil contoh, sama-sama teknologi, hampir mirip. Ya, hampir mirip. Teman-teman di Indonesia menggunakan kartu apa? SL, simpati, atau kartu apapun. Misalnya, tidak membeli paket internet. Terus kelupaan datanya hidup, dan teman-teman membeli paket pulsa biasa dengan harapan mau mendaftarkan sendiri paket internet. Yang terjadi apa? Beli 100.000. WhatsApp semua aktif. WhatsApp notifikasi, artinya paket datanya aktif. Beli di counter 100.000, nanti daftarin di rumah aja. Yang terjadi apa? Sampai di rumah itu barusan beli pulsamu yang 100.000, sampai di rumah udah habis tuh. Ya, udah habis itu. Kalau nggak langsung didaftarin saat itu juga. Itu artinya apa? Memanfaatkan ketidaktahuan dari customer. Dan itu merupakan bagian dari strategi. Supaya kalian walaupun di dalam hati memaki dirimu sendiri, tetapi mau tidak mau dan suka atau tidak suka ya harus beli lagi. Dan itu salah siapa? Pihak provider memanfaatkan ketidaktahuanmu, kamu merasa ditipu dari sudut pandangmu. Dari dulu kartu ini nggak jelas, makin nggak jelas, akhirnya kamu memaki dirimu sendiri padahal itu bukan tugasmu. Padahal itu adalah bisa jadi kebodohan kita, bisa jadi ketidaktahuan kita. Ya tidak tahu itu sama dengan bodoh. Ya, kenapa kok tidak beli langsung paketannya, lebih aman ya daripada beli pulsanya. Semua provider seperti itu, apalagi salah satu provider nggak usah kita sebutkan, BUMN di Indonesia juga. Kamu beli pulsa 50.000, kadang-kadang pendaftaran gagal, itu 5 menit pulsa 50.000mu hangus. Jadi kita harus pinter ya. Kalau beli paket harus beli paket data dong. Beli ini dong, jangan sok-sokan. Beli pulsa, didaftarkan sendiri. Yang terjadi sama YouTube pun seperti itu, apa hubungannya? Sama, YouTube pun akan menerapkan hal-hal semacam itu. Dia akan memanfaatkan. Ini kayak belepotan ini saya makin lama. Kayak Menko Polhukam negara Konoha menyengsarakan alis bola situlah negeri Konoha ya, atau negeri Anta Beranta, jadi belepotan, intinya itu yang kita bahas ya. Jadi artinya apa? Ada kemungkinan dan semua perusahaan itu ya memang seperti itu. Kalau kita tidak bisa berpikir dari kacamata sebuah
strategi marketing, itu kita akan dianggap penipu. Ya. Tetapi kalau kita lihat dari sudut kacamata marketing, itu sah-sah saja. Misalnya teman-teman di AdSense gajian 10 juta dan ternyata tiba-tiba yang masuk AdSense misalnya 8 juta. Dipotong traffic invalid dan segala macam, padahal teman-teman tidak pernah melakukan itu semua. Mau protes. Protes kemana? Ke AdSense. Gimana caranya? Apakah duitmu akan balik? Ya, kalau berhubungan dengan konten, videomu terkena klaim hak cipta, videomu dismonet, videomu ada masalah, itu bisa kita mengajukan banding. Tetapi kalau sudah berhubungan dengan duit, gak bakalan bisa. Ya, semua orang butuh duit. Mau banding kemanapun nggak bisa. Yang penting teman-teman tahu. Jadi jangan kalau dianggap dibodoh-bodohin, ya itu bisa dibodoh-bodohin juga. Kalau yang nganggap itu, ya mungkin pendidikannya pas-pasan. Makin lama YouTube ini makin sulit. YouTube ini makin bla bla bla. Bukan makin sulit. Strategi bisnisnya memang dirubah. Dan ini juga pengaruhnya biasanya sama channelmu. Jadi intinya apa? Pahami permainan-permainan semacam ini. Yang penting teman-teman tahu, berkembang. Setelah itu kalau ada misalnya sedikit-sedikit kesalahan, mungkin kita berbuat curang terhadap YouTube, yaitu wajar-wajar saja sih. Di dunia apapun ini nggak terlepas dari curang. Ya, semuanya pasti. Jadi tergantung itu. Semua marketing itu kalau dilihat dari sudut pandang orang awam ya nipu dan itu curang. Tetapi kalau dilihat dari sudut pandang orang yang ahli marketing, yaitu strategi. Tergantung teman-teman aja. Dan itu nanti juga ya akan terjadi sama YouTube. Mungkin teman-teman bakal ada kerugian. Entah itu berhubungan dengan subscribermu hilang dan segala macam. Tetapi yang jelas semuanya sudah dibagikan ilmunya. Kita sudah sama-sama belajar di Insan Tutor bagaimana menghindari spam dan segala macam. Itu bisa teman-teman terapkan ya. Intinya adalah apa ini? Kalau wanita sudah begini, ini kan bukti cinta, bisa mencintai ya. Tetapi kalau sudah begini, hati-hati. Kamu pura-pura pingsan aja. Kenapa? Wanita mata duitan itu. Ya. Harus membedakan ya. Cinta dan kalau dari gerak-gerakan gini ya sudah. Kamu pura-pura pingsan aja kalau ketemu ya. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Sehat selalu. Selamat 2024. Tentukan arah channelmu. Sekali lagi, untuk kalau bisa coba mengembangkan tema dengan sub-sub temanya, atau membuat sebuah video dan video itu satu pembahasan tetapi dengan judul-judul yang hampir-hampir mirip seperti yang kita bahas kemarin ya. 1 minggu masak rendang aja juga nggak masalah. Rendang kambing, rendang sapi, rendang jengkol, setelah itu rendang sendal jepit, rendang topi, rendang apapun itu, yang jelas itu masaknya beda dan rendang aja. Nggak usah ngandelin penonton dari subscribermu yang masih 10.000, subscribermu 10.000 yang nonton paling 500. Kita bermain dari segi sistem. Penonton di luar subscribermu juga banyak dan itu nggak bakalan protes. Sehat selalu, salam buat keluarga. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.